Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah para siswa sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran ini dapat bermanfaat dan cepat mengerti untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai? Oke, kita masih dalam kondisi pandemi corona, tetap patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Baiklah para siswa sekalian, pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang materi bab pertama yang terkait dengan konsep dasar ilmu ekonomi, dan kita juga telah belajar banyak tentang bagaimana kita melakukan tindakan ekonomi, motivasi ekonomi atau motif ekonomi, dan juga prinsip ekonomi yang sudah kita pahami bersama. Untuk itu akan kita gunakan bersama-sama untuk membahas bab yang berikutnya, yaitu bab kedua, bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi yang kita hadapi pada bab yang kedua itu, yaitu masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Oke, yang akan kita bahas ini ada banyak hal, tapi mungkin karena waktu dan keterbatasan waktu yang tidak memungkinkan untuk kita bahas bersama, nanti silahkan para siswa melengkapi apa yang saya jelaskan yang belum jelas barangkali dan belum selesai, nanti para siswa untuk bisa melengkapi penjelasannya sendiri di buku catatan masing-masing. Yang pertama kita bahas masalah ekonomi. Yang pertama itu adalah membahas tentang kebutuhan. Kemudian yang kedua nanti kita bahas tentang alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa. Yang ketiga nanti kelangkaan. Kemudian masalah ekonomi yang masalah pokok ekonomi yang klasik, masalah pokok ekonomi yang modern, sistem ekonomi dan sistem perekonomian Indonesia. Oke, kita mulai satu persatu. Yang pertama kita membahas tentang kebutuhan, yaitu pengertian dan faktor kebutuhan dulu. Pengertian kebutuhan adalah keinginan yang menuntut untuk dipenuhi. Jadi kebutuhan itu kalau keinginan itu ada tuntutan untuk dipenuhi, tidak hanya sekedar angan-angan, tidak hanya sekedar keinginan aja, saya ingin jadi presiden, tapi tidak ada upaya untuk menuju ke arah menjadi presiden. Saya ingin jadi dokter, sekolahnya bukan dokter, tidak mungkin jadi dokter. Jadi betul-betul keinginan. Kalau saya ingin makan bakso, berarti ya tinggal mampir warung bakso, kemudian membeli. Nah, itu namanya kebutuhan. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi yang contoh yang lain-lain. Ada yang kebutuhan, ada yang bukan kebutuhan, tapi hanya sekedar keinginan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu apa saja? Yang pertama adalah kondisi geografis atau lingkungan. Lingkungan di mana kita tinggal itu menentukan sekali kebutuhan yang kita inginkan. Contoh, orang yang tinggal di daerah kutub tentu perlunya adalah baju-baju yang tebal supaya tidak kedinginan. Lain dengan di daerah tropis, itu berbeda kebutuhannya. Nelayan yang kehidupannya di air, di pantai atau di laut, pinggir laut, maka banyak memerlukan kapal atau perahu untuk menangkap ikan.
Sedangkan kita yang berada di daerah pertanian tentunya perlunya ngapain ya, mau perlu kapal, ya, cukup peralatan pertanian dan sebagainya. Kemudian peradaban atau tingkat kehidupan masyarakat yang selalu berkembang itu juga mempengaruhi kebutuhan kita. Kalau dulu orang butuhnya hanya makan, maka tidak perlu berpakaian, tidak perlu tempat tinggal, yang penting pokoknya bisa makan. Itu zaman dulu. Zaman berkembang terus, kemudian kebutuhan juga meningkat sampai sekarang. Ada yang mau perlu HP, bahkan ada sepeda motor, perlu mobil. Nah, sampai sekarang itu kebutuhannya sangat banyak sekali sesuai dengan tingkat kehidupan masing-masing. Tidak hanya sekedar pakaian, tempat tinggal, atau makan aja, tapi banyak hal. Kemudian agama di sini juga sangat berpengaruh dalam eh, peningkatan atau keperluan sehari-hari atau kebutuhan. Mempengaruhi kebutuhan apa? Contohnya agama Islam menjelang hari raya Idul Fitri. Oh, tentunya setiap rumah harus persediaan kuenya bermacam-macam. Nah, ini karena berkaitan dengan agama Idul Fitri. Hampir semua rumah punya kue minuman yang bermacam-macam. Sehingga permintaan terhadap kue atau jajan lebaran itu meningkat. Minuman juga meningkat. Demikian juga kalau dari Kristen menjelang Natal, tahun baru. Pada saat Natal dan tahun baru juga keperluan terhadap kue menjelang tahun baru meningkat. Atau keperluan yang lain yang berhubungan dengan agama. Demikian juga agama-agama yang lain. Agama Hindu, ini juga ada acara ngaben. Nah, itu juga memerlukan banyak hal yang berbeda dengan agama yang lain. Adat istiadat ini juga berpengaruh terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Contoh adatnya orang Jawa, kalau hajatan harus ada acara nikahan yang pakai adat Jawa. Kalau di Jawa sangat kental dengan adat pakaian Jawanya, ada lamaran, ada ini itu, sehingga kebutuhan akan barang-barang yang berkaitan dengan adat ini juga meningkat. Demikian juga adatnya orang Batak, ada acara-acara adat, adatnya orang Bugis lain lagi, orang Banjar lain lagi. Nah, makanya di sini sangat berpengaruh dalam kebutuhan. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya kita lanjutkan dengan macam-macam kebutuhan. Sekilas saja, karena di SMP saya yakin didapatkan kebutuhan itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama berdasarkan intensitasnya, ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah, ini di SMP dulu sudah pernah, maka tolong nanti dijabarkan sendiri. Kebutuhan primer itu apa, sekunder itu apa, contohnya apa, ya. Tersier itu apa, contohnya apa, dan sebagainya. Yang kedua, berdasarkan sifatnya, ada kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani itu apa? Tentunya berhubungan dengan yang dirasakan oleh jasmani kita. Kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan minuman, kebutuhan akan pakaian, itu berhubungan dengan fisik kita, jasad kita. Dan yang kedua adalah kebutuhan rohani. Jasmani dan rohani. Rohani itu yang berhubungan dengan kejiwaan manusia, yang bisa dirasakan nyaman dan tidak nyaman, enak dan tidak enak, merasa tenang dan kurang tenang. Contoh, kebutuhan akan agama, misalkan, kan rekreasi, kebutuhan akan nonton televisi, nonton film dan sebagainya, itu kebutuhan rohani. Kebutuhan akan mendengarkan ceramah-ceramah agama, itu termasuk di sana. Yang ketiga, berdasarkan waktunya, itu adalah kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Kebutuhan sekarang itu kebutuhan yang pemenuhannya tidak dapat ditunda lagi. Contoh, kebutuhan akan obat bagi orang yang sedang sakit, apalagi sakitnya sakit corona yang sekarang ini baru mewabah. Pasti kebutuhannya sangat mendesak, kebutuhan akan obat untuk segera sembuh. Kemudian kebutuhan yang
Berikutnya adalah kebutuhan yang akan datang. Artinya kebutuhan yang pemenuhannya itu dapat ditangguhkan. Tidak harus sekarang, kemudiannya itu untuk masa depan. Toh kebutuhan akan menabung. Nah, kalau ada pendapatan yang disisihkan itu ya tujuannya adalah untuk ditabung. Tapi kalau memang tidak sisa, untuk apa disisihkan? Apa yang mau disisihkan? Nah, tatkala ada pendapatan yang lebih itu ditabung dengan tujuan untuk cadangan di masa yang akan datang. Barangkali nanti anaknya ada yang pengen kuliah atau pengen sewaktu-waktu pengen punya mobil, pengen punya rumah yang bagus, itu bisa ditabung dulu. Atau juga nanti untuk keperluan-keperluan yang lain, kebutuhan yang tidak bisa terduga. Contoh, barangkali sewaktu-waktu manusia itu bisa sakit dan sebagainya. Yang terakhir, kebutuhan dibedakan berdasarkan subjeknya, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu itu yang dirasakan oleh orang per orang, kalau kolektif itu kebutuhan yang dirasakan banyak orang. Jadi kebutuhan yang individu itu masing-masing yang merasakan. Contoh kebutuhan akan makanan, makan apa, misalkan makan OT-OT atau makan bakso, itu yang merasakan orang per orang. Tapi kalau kebutuhan akan rumah sakit, kebutuhan akan pasar, kebutuhan akan gedung sekolah, kebutuhan akan jalan raya, kebutuhan akan jembatan, itu adalah kebutuhannya orang banyak. Oke, itu yang terkait dengan kebutuhan, macam-macam kebutuhan. Nah, sekarang selain kebutuhan, kita juga membahas tentang barang dan jasa. Barang dan jasa atau yang disebut dengan alat pemuas kebutuhan. Itu apa toh barang dan jasa itu? Sebelum kita menuju ke macam-macamnya atau jenisnya, kita harus tahu dulu apa sih barang dan jasa itu. Barang dan jasa adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi apa saja yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan itu bisa disebut barang atau jasa. Nah, macam-macamnya banyak sekali. Yang pertama berdasarkan cara memperolehnya. Nah, ada barang ekonomi dan ada barang bebas. Barang ekonomi jumlahnya terbatas, cara memperolehnya dengan pengorbanan. Kalau barang bebas jumlahnya banyak, cara memperolehnya tanpa melalui pengorbanan alias gratis. Banyak yang barang ekonomi, yang penting beli itu namanya barang ekonomi. Tapi kalau gratis, contoh menghirup udara yang segar, memperoleh air hujan yang banyak, mau bebas menggunakannya, itu barang-barang bebas. Silahkan nanti dilengkapi sendiri. Nah, saya hanya menjelaskan garis-garis besarnya karena saya yakin di SMP pernah dapat. Yang kedua, berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan kegunaannya, barang dibedakan menjadi dua. Ada barang produksi, ada barang konsumsi. Barang produksi adalah barang yang dihasilkan untuk menghasilkan barang lebih lanjut. Jadi berupa barang modal. Contoh apa? Mesin jahit. Tidak bisa langsung dikonsumsi, tapi menghasilkan pakaian yang baru bisa dipakai. Komputer menghasilkan data, datanya bisa dipakai. Seperti itu. Nah, kemudian traktor bisa untuk menghasilkan lahan tanah yang siap untuk tanam. Nah, dan lain sebagainya, masih banyak barang produksi. Nah, misalkan tenun atau alat mesin rumput, itu bisa juga menghasilkan taman yang indah. Itu berdasarkan kegunaannya. Itu dibedakan menjadi barang produksi dan barang konsumsi. Barang konsumsi itu apa? Barang yang langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Itu barang konsumsi. Contohnya ya sudah teh yang bisa dimakan, yang tidak bisa dimakan, ya sepatu, tas, baju, celana, jam tangan, HP, itu adalah barang-barang konsumsi. Artinya konsumsi ada yang langsung habis pakai dan berkali-kali pakai baru habis kegunaannya. Kemudian yang ketiga berdasarkan hubungan atau fungsinya.
dengan barang yang lain, yaitu yang pertama adalah barang komplementer. Barang komplementer itu adalah barang yang fungsinya itu saling melengkapi. Bisanya berfungsi kalau dua-duanya jalan. Contoh, ada benang, ada jarum. Jarum dan benang itu adalah dua benda yang fungsinya saling melengkapi. Jarum saja nggak bisa dipakai, benang saja juga nggak bisa digunakan. Jadi benang dan jarum harus sama-sama. Kemudian juga motor dengan bensinnya, kemudian jam tangan dengan baterainya, mungkin HP dengan paket datanya. Nah, itu saling melengkapi. Punya paket data tapi tidak punya HP, bingung. HP tok tidak ada paketannya, tidak bisa untuk belajar. Itu. Yang terakhir berdasarkan prosesnya, berdasarkan proses produksinya, itu barang dibedakan menjadi ada barang mentah, ada barang setengah jadi, ada barang jadi. Barang mentahnya contohnya benang, benang itu barang mentah, setengah jadinya kain, barang jadinya ada baju. Nah, seperti itu sebagai gambaran. Tolong nanti ini dilengkapi dalam buku catatan. Kemudian nanti dikirimkan sebagai tugas. Kemudian kegunaan barang atau jasa. Kegunaan barang dan jasa itu bermacam-macam juga, yang kita kenalkan dalam 4. Yaitu kegunaan karena bentuk. Barang itu berguna karena memiliki bentuknya atau form utility. Jadi kalau kayu itu masih berupa gelondongan ada di hutan, misalkan, itu belum berguna karena belum bentuk. Setelah kayu itu dipotong-potong, disomil, kemudian dibentuk menjadi mebel, ada meja, kursi, almari, mungkin juga jendela, pintu, itu bisa digunakan karena sudah punya bentuk. Yang kedua, kegunaan karena tempat. Benda baru berguna karena ada di tempat tertentu. Contoh, pasir itu kalau masih ada di dalam Sungai Mahakam, tidak ada yang menggunakan. Tapi kalau sudah di dasaran, pinggir atau di daratan, itu sudah truk-truk pada datang sendiri, mobil sudah pada datang ngambil alias beli. Itu sangat banyak gunanya. Itu berguna karena tempat, place utility. Kemudian yang ketiga, gunaan karena waktu, time utility. Jadi benda itu berguna pada saat tertentu. Contoh, jas hujan atau mantel itu berguna saat musim hujan. Payung itu juga tepat kalau musim hujan atau musim panas sekali. Kalau udah hujan tidak apa-apa pakai mantel, nanti ketawai orang. Kemudian terakhir, kegunaan kepemilikan. Benda itu berguna kalau dimiliki oleh seseorang atau orang-orang yang tertentu. Contoh, mesin jahit bagi penjahit. Kalau mesin jahit dipunyai oleh Pak Tani nggak bermanfaat. Cangkul untuk Pak Tani. Atau traktor untuk Pak Tani. Ketam untuk tukang kayu, dan lain sebagainya. Itu kegunaan kepemilikan. Benda itu baru berguna kalau dimiliki seorang. Nah, kalau spedol untuk guru, untuk ngajar, kalau sekarang tidak kepakai spedol karena belajarnya online. Nah, itu. Nanti kalau offline baru perlu spedol. Lanjut. Nah, dengan adanya barang dan jasa tadi dikaitkan dengan kebutuhan, itu menjadi masalah ekonomi yang kita permasalahan dan terjadinya kelangkaan. Apa sih kelangkaan itu? Kelangkaan adalah kondisi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, kita tahu bersama kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Kebutuhan itu kalau didata itu tidak ada habisnya. Hari ini kebutuhan misalkan mulai dari lahir sampai TK, TK sampai SD, SD sampai SMP, SMP sampai SMA itu lain-lain kebutuhannya. Belum lagi nanti setelah SMA, belum lagi setelah kuliah.
banyak sekali kebutuhan. Kalau kamu catat di buku itu tidak akan muat. Nah, itu saking banyaknya. Sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas, maka di sini menjadi masalah. Sehingga orang membuat penyelesaiannya melalui ilmu-ilmu ekonomi yang sudah dipelajari, termasuk menerapkan prinsip ekonomi dalam hal ini supaya hidup tuh bisa hemat pendapatan. Mungkin kalau sumber daya alamnya itu terbatas, maka bisa dilestarikan, bisa dihemat penggunaannya supaya tidak boros. Nah, kalau dalam pendapatan supaya tidak lebih besar pasak daripada tiang, maka ini harus diingat bahwa supaya tidak langka itu bagaimana? Harus dicukupkan, dilestarikan kondisi alamnya, kekayaan alam yang ada ini adalah anugerah yang harus diselamatkan. Jangan menggunakan kekayaan alam ini semaunya sendiri. Jadi kalau kita lihat penyebab kelangkaan itu yang pertama adalah keterbatasan barang atau jasa. Memang barang dan jasa itu adanya terbatas. Nah, makanya disebut barang ekonomi, terbatas jumlahnya. Kemudian yang kedua memang adanya kerusakan sumber daya alam. Nah, ini karena ulah manusia juga. Sudah tahu kayu-kayu itu sebagai penahan longsornya tanah, malah didorong, didoser. Akhirnya apa? Jalannya mulai terkikis. Tidak lama-kelamaan longsor, jalannya pun ikut longsor. Akibatnya nanti jalannya terganggu. Itu kerusakan itu juga akibat ulah dari manusia. Kalau kita ini peduli dengan lingkungan, seharusnya juga bisa berpikir secara rasional. Oh, kalau begini tuh rusak enggak nanti? Siapa yang rugi? Siapa yang dirugikan? Ya memang secara pribadi untung, tapi secara umum itu merugikan masyarakat yang banyak. Maka harus pakai tindakan yang rasional. Jangan hanya mementingkan urusan pribadi. Maka alam harus kita jaga kelestariannya. Kemudian juga keterbatasan kemampuan sumber daya manusianya. Nah, karena kita ini memang masih banyak tenaga-tenaga yang memang belum memenuhi persyaratan untuk mengolah sumber daya alam kita. Ya, mungkin ini salah satunya adalah keterbatasan manusia dalam memanfaatkan sumber daya manusia, dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Salah urus karena memang nggak mampu. Maka tingkatkanlah kalian nanti punya potensi untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam mengolah sumber daya alam ini menjadi lebih baik sesuai dengan kemampuan yang sudah disiapkan ke depannya. Dan yang terakhir adalah peningkatan kebutuhan yang lebih cepat daripada penyediaan barang. Memang kebutuhan manusia ini adalah makin lama itu bukan makin berkurang, tapi makin tambah terus. Kebutuhan itu kalau diibaratkan orang main bola itu tidak pernah berhenti. Kecuali memang sudah waktunya habis itu baru berhenti. Sama dengan kehidupan kita. Kita selama masih bernapas, pasti kebutuhan itu selalu ada dan meningkat. Oke, kita lanjutkan untuk menyingkat waktu. Nah, dari masalah-masalah tadi kita kelompokkan dalam beberapa masalah, yaitu masalah pokok ekonomi itu kita kelompokkan menjadi 3. Yang klasik yaitu adalah masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Nah, masalah produksinya apa yang jadi masalah? Output, input, proses, dan outputnya. Nah, ini saya ulang, inputnya, input itu pemasukannya, sumber-sumber daya yang masuk. Kemudian proses produksinya itu juga bermasalah, banyak kendala. Kadang perlu dalam memproduksi itu perlu tenaga-tenaga yang profesional, yang andal. Kemudian juga sumber-sumber sebagai masukan itu yang memadai. Kemudian
outputnya, hasilnya juga harus hasil yang berkualitas, yang memenuhi standar pasaran, dan lain sebagainya, yang diharapkan oleh konsumen itu seperti apa. Kemudian distribusi ini juga punya kendala, apalagi zaman sekarang mau mendistribusikan barang-barang produksi yang telah dihasilkan, katakanlah hasil pertanian aja bingung sekarang, karena masanya adalah masa pandemi. Terjadi PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Mau ngirim sana terhambat, mau ngirim sini terhambat, ya karena memang baru musibah. Nah, ini salah satunya, distribusi juga bermasalah pada saat ini. Ya mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kemudian distribusi menjadi lancar lagi. Kebetulan juga jalan-jalan sudah banyak yang menjadi jalan tol, sehingga arus distribusi dari produsen ke konsumen itu lancar. Mudah-mudahan kalau memang tidak ada kendala. Yang berikutnya, konsumsi. Konsumsi itu juga bermasalah. Tatkala barang-barang yang dibutuhkan itu tidak sampai pada konsumen, itu juga bermasalah. Ini perlu penanganan. Orang perlu obat-obatan yang mendukung cepat sembuhnya penyakit, tapi ternyata kosong, habis. Nah, ini bermasalah. Kebutuhan tidak seimbang dengan apa yang dihasilkan oleh produsen. Jadi ketiga-tiganya ini saling berkaitan, makanya harus bisa diselesaikan. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Masalah pokok ekonomi modern, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, ini ketiga-tiganya ini juga punya masalah tersendiri. Masalah yang sekarang adalah barang apa yang akan diproduksi untuk memulai usaha itu apa kira-kira. Kemudian bagaimana caranya, dan kira-kira nanti untuk siapa. Nah, itu harus jelas. Ini. Nah, karena keterbatasan waktu, tolong nanti yang lain-lain juga kalian selesaikan. Nah, berikutnya nanti ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi ada tradisional, ada pasar, ada komando, ada campuran, dan juga nanti sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia sesuai dengan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Ini tolong nanti dipelajari sendiri. Semua ini tolong nanti dilengkapi dalam buku catatan, kemudian seperti biasa dikumpulkan dulu, dikirim melalui classroom yang telah kita sediakan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.